Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat-sobat semuanya, saya berada di Jalan Keramat Raya. Nah, bagi Anda yang ingin membaca begitu banyak sejarah pengetahuan tentang masuknya Islam di Nusantara dan mutiara-mutiara kalbu dari para ulama kita dan juga sejarah tentang berdirinya NU, yuk kita sama-sama menyaksikan dan melihat langsung ke perpustakaan Nahdlatul Ulama di gedung PBNU Jalan Keramat Raya 164. Di sana kita menyimpan begitu banyak dokumen-dokumen penting yang perlu disimak. Dan di ruangan ini terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin membaca, dipersilakan untuk datang ke Jalan Keramat Raya 164. Bagaimanakah situasi jalan rayanya? Nah, ini suasana di Jalan Keramat Raya. Ya, kita masuk ke gedung PBNU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahainya. Raidin. Sehat. 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 Nah, ini ada protokol kesehatan. Kita akan diperiksa oleh tim. Diukur suhu dulu, cek suhu. Berapa? 34,9. Wush, 34. Jangan-jangan salah nih. Nah, kita juga begitu masuk gedung PBNU ada tulisan ini nih. Ajakan untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hiasi hari ini dengan membaca sholawat. Semoga berkah. Kita masuk di gedung PBNU, kita juga bisa melihat quote-quote. Ini kata-kata bijaksana, kalimat-kalimat bijaksana dari para tokoh NU. Ya. Dari mulai Rois Am, Ketua Umum, Mustasyar, dan juga para pendiri NU. Salah satu yang menjadi motivasi kita semuanya, keluarga besar NU, untuk khidmat kepada para alim ulama NU, karena tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Ini mencerminkan dakwah Islam NU ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ini beliau, Hadratus Syekh Bashim Asy'ari, adalah pendiri NU. Ya. Beliau bahkan mengajak kepada segenap seluruh warga masyarakat, baik golongan fakir miskin, kemudian para hartawan, orang-orang yang kaya, ataupun rakyat jelata, dan orang-orang kuat, semuanya berbondong-bondong masuk menjadi jamiah, menjadi warga Jamiah Nahdlatul Ulama, yang bahkan beliau juga menyampaikan bahwa barang siapa yang mau mengurusi NU maka dia akan dijadikan santriku, dan barang siapa menjadi santriku didoakan husnul khotimah bersama anak cucunya. Kita lanjut. Nah, ini suasana lift di gedung PBNU. Nah, saya kira lift di dunia yang ada doanya adalah ini. Coba kita tutup. Nanti begitu turun, ya, lantai 2, kita ke perpustakaan, maka akan disambut dengan doa. Alhamdulillah, tiba di lantai 2. Nah, Assalamualaikum. tuh. Selamat jalan. Waalaikumsalam. Sekarang menuju pintu masuk di perpustakaan Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, ternyata di sini juga dijual nih. Ada songkok peci NU, ya. Mana yang logo NU-nya mana ada? Nah. Ya. Di sini juga dijual songkok NU. Bagi para muhibbin NU, para santri, monggo ya, kita juga senang kalau ada anak-anak menggunakan kopiah dengan logo NU ini. Baju juga nggak ada masalah ya. Tapi mohon dengan sangat untuk penggunaan logo sebaiknya tidak digunakan pada kain sarung ya. Bisa kita bayangkan nggak kalau misalnya sarung ya, kita bawa ke kamar mandi, mau buang air besar, kemudian posisi logonya kadang-kadang berada di kaki atau di tengah-tengah ini nih, kemaluan, atau kadang-kadang di belakang bokong.
kan nggak pantas kalau kita menduduki logo NU. Nah, di sini ada foto pendirinya nih, Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ya, beliau ulama yang setelah istikharah kemudian melahirkan satu lambang yang luar biasa ini, memiliki satu filosofi yang menurut saya ini menjadi spiritualitas bagi kita dalam berjamiah NU. Ya. Bahkan sejak awal logo NU ini menggunakan lambang bola dunia dengan tali yang kendor. Ya. Ini menunjukkan bahwa dakwah Islam ala Nahdlatul Ulama ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang itu terjadi karena sudah ada perwakilan NU di 36 negara di seluruh dunia. Kalau Anda ke Amerika, Anda ke Eropa, ke Australia, ke Cina, ke Jepang, ke Korea, ya, apalagi negara-negara di Timur Tengah, ya, di Afrika juga, semuanya sudah ada perwakilan NU. Berarti cita-cita dari para pendiri NU menyebarkan Islam yang ramah, bukan yang marah. Islam yang mengajak, bukan mengejek. Islam yang merangkul, bukan memukul. Islam yang rahmatan lil alamin ini agar menyebar ke seluruh dunia, itu sudah terjadi hari ini. Dan kita lihat ada bintang 9 ini, ya, yang melambangkan spirit perjuangan para wali songo diteruskan oleh para ulama NU. Luar biasa. Ya. Itu selamat mencintai NU, ya, tapi mohon dengan sangat untuk menjaga logo ini, karena logo ini saya berkeyakinan penuh dengan karomah, ya, penuh dengan semangat untuk memotivasi kita di dalam khidmat kepada para alim ulama NU. Ya. Karena sebagaimana hadis Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Jadi sepeninggalnya tidak ada Nabi, tentu yang meneruskan risalah adalah para ulama. Maka kalau kita khidmat kepada ulama, pada hakikatnya kita khidmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut sekarang masuk ke perpustakaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sekjen. Protokol ini kita jarak 1 meter. Datang, Pak Sekjen, di Ini Pak Satiri ini adalah Kepala Perpustakaan NU. Ya, nanti kita akan tur. Ya, kita mengelilingi, ada buku apa saja di sini. Buku-buku saya ada nggak di sini? Ada, Pak Sekjen. Ya. Sini hazanah intelektual tokoh NU dan juga hazanah organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, kita lihat. Ya. Oh, ternyata di sini sudah ada 2 pengunjung ini. Ya. Oh iya, betul. Ini ada pengunjung. Boleh saya menyapa dulu ini ya? Silakan. Assalamualaikum. Mbak, dari mana Mbak? Dari UNJ. UNJ, namanya? Sinta. Sinta. Ini persiapan untuk skripsi? Iya, Pak. S1 ya? Iya. Apa? Ambil tesis tentang apa tesis ini? Laskar Hizbullah di Bekasi. Laskar Hizbullah di Bekasi. Dan sudah mendapatkan beberapa ini ya? Buku primernya sudah. Buku primer sudah ada ya. Dan ini juga ada kawan kita ini, Zahid, iya. Zahid. Ya, dari Trisakti, Pak. Trisakti ya. Lagi apa ini? Disertasi. Disertasi. S3 ya? S3, ya. Nggak wawancara dengan saya nih. Guyon. Apa buku-buku apa aja nih? Ini Gus Dur, jadi dia mengangkat tentang ekonomi, politik ekonomi Gus Dur. Oh, politik ekonomi Gus Dur. Itu mungkin Sejak Gus Dur menjabat di PBNU atau sejak presiden? selama menjabat sebagai kepala negara. Oh, kepala negara. Jadi kebijakan-kebijakan ya. Kan Gus Dur, ya. Yang Gus Dur. Ya. Mabruk, mudah-mudahan Mohon doanya. jadi karya tulis ilmiah yang bermanfaat ya. Amin. Ya. Mau lanjut tuh, sudah ada 2 pengunjung. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke perpustakaan NU di Jalan Keramat Raya 164 lantai 2. Kalau Anda datang ke sini, masuk lift didoakan, pulang juga didoakan. Amin. Ya. Pulang bawa berkah ya. Pulang bawa berkah, ya. Sekarang kita lihat ada apa saja di sini. Ya. Mungkin kalau dilihat produksi tahun, bisa nggak kita ini punya naskah manuskrip tahun 1800 gitu? Harusnya ada kita ya. memang masih terus mengumpulkan, Pak Sekjen. Salah satu Kalau- ini yang baru masuk. Saya punya loh, apa namanya, mushaf tahun 1800 yang itu penerbitnya dari Lasem. Ya. Jadi ada tulis tangan itu, ya. Quran. Iya. Selain koleksi hazanah organisasi dan juga karya ulama NU, juga kita kumpulkan karya-karya ulama Nusantara, Pak. Ya. Termasuk salah satunya Mbah Soleh Darat ini baru masuk. Oh ya, baru ada masuk ya. 15 judul karya-karya beliau.
yang nanti juga akan menjadi bahan Ini Bilogatul Arabi atau Arapegon? Arapegon, Arab Arapegon, Jawa, ya. Arapegon tapi sudah Indonesia ya? Sudah Indonesia. Indonesia. Nah, ada juga yang masih Jawa, Iya. masih bahasa Jawa. Wah, luar biasa ya. Dan di sini juga ternyata Dokumen historisnya ini Pak Sekjen. ya pengelola Nah, ini mungkin juga nanti ternyata pengelola ini juga menempelkan beberapa historis dari berdirinya NU. dokumen historis. Kita punya statuten. Jadi ini adalah legalisir surat pernyataan resmi bahwa NU telah diakui sebagai organisasi yang sah oleh pemerintahan Hindia Belanda ketika itu. Ya, ini tahun 1926. Tuh. Statuten Disahkan tahun 30. ya ini perkumpulan Nahdlatul Ulama. Disahkannya tahun 1930. Tahun Jawa ini. Tahun 30. Ya. Nah, ini pembaruannya dari Nah ini pemerintah tahun ini pembaruannya ya registrasinya ya pembaruannya di kala pemerintahan Jepang kolonial Jepang ya. Ini luar biasa ini jadi ini ada pertanyaan menarik mungkin ya. Jadi kepada pemerintahan yang sah meskipun dalam pemerintahan penjajahan itu berlaku yang disebut sebagai ketaatan sebagai warga negara. Ya. Makanya Muktamar NU di Banjarmasin itu pernah ada satu pertanyaan penting. Ya. Bagaimana hukumnya membela pemerintahan Hindia Belanda ketika kita mendapat serangan musuh dari luar? Nah, kan sulit pertanyaannya. Ya. Jadi kita dijajah nih Belanda, lalu tiba-tiba ada agresi dari negara lain untuk perang gitu. Itu sikapnya harus bagaimana? Nah, ketika itu Bathul Masail para ulama menjawabnya adalah sepanjang pemerintahan yang ada sekarang itu, ketika itu masih memberikan kebebasan dan jaminan bagi penyelenggaraan peribadatan keagamaan bagi pemeluk-pemeluknya, maka sepanjang itu pula wajib dibela. Ya, ada itu dokumennya. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa negara ini memberikan jaminan kepada warga dan umatnya untuk memeluk dan menjalankan peribadatan keagamaan. Ya. Nah, jadi ini salah satu bukti dari NU dalam sejarahnya selalu memperkuat ya, ketatanegaraan dan kebangsaan. Tapi pada saat yang lain ketika kita juga harus bergerak, ketika ada peluang untuk memerdekakan diri, kita juga bergerak. Nah, salah satunya ini adalah dokumen penting resolusi jihad NU ini ya ini dokumen resolusi jihad NU di mana ketika itu datang para tentara sekutu di Surabaya ya, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus itu ternyata sebelum pecahnya peristiwa 10 November itu tentara-tentara yang tergabung dalam NIKA itu mereka alasannya menyampaikan bahwa Jepang akan kembali lagi, tapi ternyata mereka ada agenda untuk merebut kembali kemerdekaan dan Hadratus Syekh menyampaikan bahwa dalam radius masafatus safar, dalam radius musafir, maka diberlakukan kewajiban untuk bela negara. Maka jargon yang terkenal adalah hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air itu adalah bagian daripada perintah agama. Ya. Nah kalau ini dokumen dari Nahdlatul Tujar. Ya. Ternyata para ulama ya, ini sebelum mendirikan Jamiah NU, salah satu yang paling penting adalah bagaimana pemberdayaan menguatkan ekonomi keumatan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi ini menjadi spirit buat kita semua bahwa kalau kita ingin gagah di dalam menyampaikan dakwah kita, ya, ini salah satu yang paling penting adalah ekonomi. Maka kalau dalam Quran disebutkan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Jadi tugas agama ya, ini harus melakukan transformasi untuk membebaskan umatnya dari dua keterjajahan. Yang pertama adalah al-ju' dari rasa lapar, yang kedua adalah al-khauf dari ketakutan. Lapar tadi itu berarti kuncinya adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, ini NU sudah menggagas sejak awal dengan berdirinya Nahdlatul Tujar. Kita lihat lagi, ini kalau semua kita eksplorasi, satu gedung ini kalau mau diekspor ini berapa tahun ini? Ya, ini samudera ilmu di sini nih, ya, samudera pencerahan untuk kita semua.
Komite Hijaz yang Nah, ini sejarah Komite Hijaz. Jadi apa yang menjadi trigger kemudian para ulama akhirnya mendirikan Jamiah NU? Nah, ini di sini spiritnya. Apa itu? Ketika itu muncul kabar bahwa pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu akan menggusur makam dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian juga penyelenggaraan peribadatan di dua tanah haram ketika itu terjadi dalam tanda petik ya, pemaksaan terhadap satu madhab. Ya. Maka para ulama ketika itu menyampaikan hendaknya memberikan kelenturan ya, untuk berbagai macam madhab ini untuk menjalankan peribadatan di dua tanah haram, dan yang paling penting adalah penyelamatan agar makam dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini tidak dibongkar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika itu membuat surat ya, tertulis yang ditujukan kepada kerajaan Arab Saudi untuk menyampaikan protes. Bahkan ancamannya kalau makam Kanjeng Nabi dibongkar ini, Indonesia tidak akan mengirimkan jamaah haji. Ya. Ketika itu dibalas oleh pemerintah kerajaan Saudi, dan salah satu yang diharapkan oleh mereka ini adalah karena ini mengatasnamakan orang per orang, maka diperlukanlah satu organisasi sebagai representasi dari wadah yang ada. Maka ketika itu para ulama akhirnya bersepakat lahirlah Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi lahirnya NU itu adalah dalam rangka pemurnian dan sekaligus juga mengembalikan ya, ajaran kepada Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa kan? Ya, itu rajin-rajin ke perpustakaan lantai 2 ini. Ya. Nah, di sini juga ada foto-foto dari. Islam pertama sampai Ya, ini adalah foto dari Rois Am ya, dari Hadratus Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Ki Ali Masum, Kerapek Jogja, Ki Haji Ahmad Siddiq, ya, Ki Haji Ali Yafi, Ki Haji Ilyas Ruqyat, kayak Sahal Mahfud. Ki Haji Sahal Mahfud almarhum, kemudian Ki Ma'ruf Amin, Dan ketua umum di sini. nah, dan para ketua umum di situ, ya. Ya, kita sekarang, ayo lanjut. Nah, ini mulai dari Ini ketua umum di sini ya. umum ya. Ya. Nah, ini foto dari para ketua umum PBNU, dari mulai Ki Haji Hasan Gipo, Ki Muhammad Nur Ki Muhammad Nur, dan seterusnya ini ya, sampai ke Said. sampai kepada di sini nanti ada Ki Idam Khalid, Ya. ya. Kemudian Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, Allah yarham. Kemudian ada Ki Hasyim Muzadi, ya, Allah yarham. Kemudian ada Pak Ki Haji Said Aqil Siraj, ya. Nah, di sini juga ternyata ada koleksi yang paling mahal, yaitu di perpustakaan ini menyimpan satu dokumen historical yang mahal sekali, yaitu Buletin HBNU. Hubbestur Nahdlatul Ulama. Ya, Hubbestur Nahdlatul Ulama, ya. Seperti apa bentuknya? Majalah NU, Kita Suara akan NU. lihat, ya. Halo pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah tadi kita sudah berkeliling ya, melihat-lihat koleksi dari buku yang ada di perpustakaan NU ini, dan ini salah satu dokumen historis yang penting adalah perpustakaan ini masih menyimpan ya, ini buletin ya, atau majalah ya, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ya, yang ketika itu diterbitkan oleh HBNU atau bahasa Belanda dulu Hubbestur Nahdlatul Ulama atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya. Dan ini yang paling tua di sini tahun 36 ya, tahun 1936. Nah, ini juga antik nih, masih ternyata dulu juga sudah ada sponsor iklan ini ya. Toko Alfan ini sedia kain-kain jas dan piyama. Harga melawan. Maksudnya bersaing ya. Kemudian contoh dikirim gratis.
belum ada Gojek waktu itu. Ya, ini ya. Contoh dikirim gratis. Dan ini kalau kita lihat susunan dari redaktur di sini, ya, itu adalah orang-orang penting ini, para aulia kita ini. Ya. Bahkan di sini ada Mbah Hashim Asy'ari, ya. Ada Mahfud Siddiq itu redakturnya. Ki Haji Mahfud Siddiq ya sebagai redakturnya, ya. Dan nanti kita akan tanya lebih lanjut kepada Pak Satiri yang menjadi Kepala Perpustakaan. Nah, Pak Satiri, Ya, pastinya. saya pertanyaan pertama adalah ada berapa jumlah koleksi buku di sini? Koleksi buku ya, kita ini ada 2 jenis Pak Sekjen bukunya. Ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu yang terkait dengan NU semua. Yang sekunder ini buku-buku umum, termasuk buku Islam, politik, sosial, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih 15.000 Pak Sekjen. 15.000. 15.000. Dan pertanyaan kedua saya adalah apakah sudah terdokumentasi secara digital? Ya, sedang proses. Sekarang sudah hampir 4.000 yang sudah disiapkan untuk online. Ya, ya. Dan katalogisasinya sedang berjalan. Ya. Alhamdulillah sedang ditangani pustaka. 15.000 itu kalau secara katalog sudah masuk semua ya? Inventarisasinya sudah. Sudah masuk. Inventarisasinya sudah, tapi katalog online-nya baru sekitar 3.000-an. Oh, yang online 3.000. Ya. Oh, tapi inputnya sudah selesai. Dan ini juga di digital ya? Jadi Ya, di scan kemudian di... Betul, digital. Ya. Akan kita lengkapi dengan digitalnya. Ya. Karena ini koleksi-koleksi tua Pak Sekjen, jadi ini memang kita harus perlu bantuan dari Arsip Nasional, bagaimana cara menyentuhnya, bagaimana cara untuk memelihara dan seterusnya. Penggandaan. Ya, jadi saya dulu tahun 2005 atau 2006 gitu ya. Saya pernah ke Amerika Serikat dulu. Saya pernah mengunjungi salah satu perpustakaan terbesar di dunia yang ada di Capitol Hill. Ya. Dan ketika itu saja, ya, itu saya cek karena saya waktu menjadi aktivis IPNU, ya, itu kan pernah menerbitkan buku dan sampai sekarang juga bisa menerbitkan buku ya. Itu saya iseng cek nama saya ada nggak ya buku saya di sini. Ternyata ada loh. Jadi buku yang pernah saya terbitkan dulu itu, ya, Dinamika Kaum Muda, IPNU dan Tantangan Masa Depan, dulu ada Gus Dur segala macam itu. Nah, itu ternyata sudah ada di situ. Ada di sini. Ya, di Amerika itu. Di Amerika. Oh. Nah, jadi orang Barat saja itu mengkoleksi, kan saya termasuk tokoh yang tidak penting lah, apalagi buku-buku penting dari berbagai macam penulis yang hebat-hebat itu. Nah, jadi dengan model katalogisasi itu memudahkan. Ya. Kan kalau kita nyari sendiri ada buku ini nggak di sini, itu kan luar biasa. Tapi dengan sistem komputer ini kan cukup dicek aja kan, ya, sort berdasarkan judul atau apa itu sudah keluar. Nah, di sini juga sudah ada ya. Sudah. Nah, itu termasuk kita juga membantu petugas dari Library Kongres Amerika untuk pengadaan terbitan buku-buku Indonesia. Pernah kerjasama juga? Termasuk buku Pak Sekjen juga. Iya. Jadi kita betul kan kerjasama kan dengan Kongres itu kan? Betul, Capitol Hill itu kan? Betul. Ya, itu yang saya sebut tadi itu. Saya membantu karena mereka juga akan distribusi untuk 7 perguruan tinggi besar di sana. Betul. Bahkan ketika saya tanya sama si pengelola di sana ya, ini bagaimana cara mengumpulkan buku? Jadi mereka punya 100 orang di Indonesia untuk mengkolek buku-buku di Indonesia itu. Coba luar biasa kan? Nah, jadi 15.000 buku ya. 15.000. Kategorinya itu yang buku ke-NU-an berapa persen? Buku NU-annya sekitar 60%. 60%. 60%, Ya. 40% itu yang... Karena saya lebih setuju memang perpustakaan NU itu lebih banyak mengkoleksi buku-buku ke-NU-an. Karena kalau buku-buku umum, itu tempat lain sudah banyak. Tapi kalau buku-buku seperti ini ya, buletin-buletin ini, mungkin di perpustakaan Kongres sana juga mungkin nggak ada mungkin ya. Mungkin ada kopinya aja mungkin ya. Nah, di perusahaan juga nggak ada. Tapi di sini aslinya pun masih ada. Tapi mohon maaf, tidak semua pengunjung ke sini bisa lihat aslinya karena ini harus dijaga. Ini kita tempatkan di tempat yang khusus. Ya, nah, ini karena memang sudah suhunya dan seterusnya juga harus diatur ya, sedemikian rupa ya.
Jadi 60% tadi ya? 60%. Dan 40% pun itu buku-buku umum sifatnya buku-buku pendukung Presiden. Iya. Jadi pendukung program seperti PBNU gitu kan, sering memberikan kebijakan-kebijakan nasional, internasional, membutuhkan undang-undang, membutuhkan buku-buku referensi sebagainya. Itu yang kita siapkan. Nah, pengunjung yang pernah datang ke sini kalau lihat trafiknya sebelum Covid gimana, Pak? Trafiknya tidak ada perubahan Mas Ejan, justru meningkat. Tapi mereka kita berikan layanan online. Oke. Via WA gitu kan. Jadi layanan informasi online setiap hari itu ada. Dan terakhir ini ada dari PCI NU Tunisia. S3 di sana mereka sedang studi tentang Islam kontemporer di Indonesia. Iya. Dan di ruang perpustakaan ini juga sering sekali juga dibuat untuk tempat kajian ya. Dan saya sempat memulai itu ya. Betul Mas Ejan sebagai motornya di sini. Memulai dulu kita diskusi dengan mengundang beberapa tokoh ya. Iya, sudah banyak tokoh termasuk Rois Am, Kiai Said sudah duduk bersama di sini. Betul. Jadi dulu Kiai Ma'ruf, kemudian juga Kiai Matullah Ahyar, kemudian Kiai Said Akil Siroj ya. Juga ada beberapa tokoh-tokoh muda dulu seperti Gus Nadir Shah, ya, Gus Sahal. Itu pernah kita ajak diskusi di sini ya. Kemudian kita juga mengundang peserta untuk bisa mengikuti diskusi, dan luar biasa dulu diskusi-diskusi ini ya. Kemudian Pak Satiri, kira-kira pernah nggak ada kesulitan misalnya buku yang memang langka sekali itu tiba-tiba rusak? Ya, sampai sekarang tuh kesulitan itu masih dirasakan Presiden. Termasuk buku ini, perawatannya kita ini belum punya prosedur yang kita dapatkan gitu. Jadi nanti kita akan konsultasikan dengan Arsip Nasional atau Perpustakaan Nasional bagaimana cara untuk menangani koleksi-koleksi kuno itu. Iya. Ini buku-buku apa ini? Ini bisa jelaskan ini? Iya, ini buku-buku biografi tokoh NU ya Pak Sejen. Iya. Kita ini ada rak khusus biografi dan karya ulama Nahdlatul Ulama dan karya ulama Nusantara. Iya. Nah, ini yang terus kita kumpulkan, termasuk Pak Sekjen masuk dalam kategori tokoh NU. Jadi kalau bisa seluruh karya-karya Pak Sekjen, termasuk artikel barangkali yang belum tersimpan di sini, itu wajib Pak Sekjen. Hukumnya ada di sini. Karena suatu saat akan menjadi karya tulis, akan ada peneliti seperti tamu kita sekarang ini yang mereka riset tertarik dengan pemikiran Pak Sekjen, pasti mereka akan cari itu tulisan-tulisan Pak Sekjen. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin memang mengunjungi perpustakaan NU ini, kita buka mulai jam 9 pagi. 9 pagi dan tutup sampai jam 5. Jam 5. Ya. Senin sampai hari Jumat. Buku nggak boleh dibawa pulang ya? Tidak boleh Presiden. Kita layanan dokumen di sini Presiden. Jadi layanan tertutup, hanya dibaca di tempat. Iya. Dan itu pun harus ada surat rekomendasi dari lembaga masing-masing, supaya outputnya kita tahu untuk apa. Nah kalau misalnya dari luar, tamu dari luar datang ke sini, bisa juga. Bisa. Ya. Oke. Dan tadi 60% itu koleksi NU. Bisa dikategorisasikan nggak buku-buku yang bersifat historis, fikih, tasawuf? Jadi buku-buku yang masuk dalam kategori dokumen organisasi itu yang pertama, yang paling primer adalah buku-buku keputusan muktamar. Keputusan organisasi ya, muktamar, Munas Konbes. Jadi ahkamul fuqaha ada semuanya dari mulai pertama sampai yang terakhir dibahas. Wah, jadi kalau ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya merokok, bagaimana hukumnya naruh uang di bank, bagaimana hukumnya bayi tabung, bagaimana hukumnya investasi, asuransi, dan seterusnya, itu di perpustakaan NU ini menyimpan satu kumpulan keputusan-keputusan dari muktamar ke muktamar. Pertama kali NU muktamar. Dari pertama kali NU muktamar, ya, yang tergabung di dalam kitab ataupun buku Ahkamul Fuqaha. Ya. Jadi bisa datang dan itu alhamdulillah sudah dicetak ya, sudah dicetak. Artinya bukan dokumen yang asli pun sekarang sudah ada buku-buku terbaru ya. Nah kebanyakan tamu yang datang ke sini
apa kepentingannya untuk disertasi? Iya, kita karena koleksi kita khusus tentang NU, jadi pengunjung pun juga yang datang ke sini adalah mereka para peneliti, para penulis, para pengamat, wartawan, gitu, terkait dengan apa namanya dokumen NU. Ya, ya. Jadi mereka memang khusus lah, ya, tamu-tamu khusus. Jadi pemirsa, betapa mahalnya arti sebuah ilmu, bahkan dalam satu hadis disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin kebahagiaan ataupun kebaikan di dunia, kuncinya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebaikan di akhirat, kuncinya juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebaikan kedua-duanya, itu juga kuncinya dengan ilmu. Dan salah satu cara kita untuk enrichment, memperkaya pengetahuan kita, itu adalah dengan cara membaca. Dan perpustakaan ini adalah tempat yang tepat sekali untuk bagaimana kita melakukan enrichment kita, memperkaya keilmuan kita ini dengan memperbanyak kita membaca buku. Ya. Karena kalau kita sering baca buku, nanti ketika kita berjumpa dengan siapapun, itu tinggal keluar aja tuh, ya, pengetahuan yang pernah kita dapatkan. Ya. Dan apalagi buku-buku yang ada di perpustakaan NU ini adalah buku-buku yang menurut saya kategorinya adalah rare, buku-buku yang langka. Koleksi khusus. Ya, koleksi khusus. Ya. Jadi bukan koleksi-koleksi yang umum yang di tempat. Kadang-kadang kalau misalnya ada 5 perpustakaan di Indonesia, perpustakaan umum, buku yang kita cari di tempat A, di B juga ada, di C juga ada, di tempat lain juga ada. Tapi saya bisa jamin ya, hampir mungkin kalau buku-buku di sini 100% ya, mungkin ya sekitar 50% dari buku-buku yang ada di sini tidak bisa kita jumpai di perpustakaan yang lain. Karena ini adalah koleksi khusus. Ya. Jadi mumpung ada waktu, kesempatan, ya, perpustakaan NU terbuka sekali untuk bagi para peminat buku untuk belajar. Ya. Kemudian Pak Satiri, Ya. di dalam mengoleksi buku itu setiap tahun penambahannya berapa kira-kira? Penambahan Kira-kira saja. kira-kira ya sekitar 700 ya. 700 koleksi. Ada target nggak dari perpustakaan ini kita harus mengkoleksi sekian banyak buku? Target ada Pak Sekjen. Sampai berapa? Jadi target kita memang kita idealnya sih setiap tahun itu koleksi-koleksi yang organisasi yang ada di PBNU, Fatayat, Muslimat, Badan Lembaga dan Banom. itu proaktif mereka mengirim setiap ada perkembangan terbitan, keputusan-keputusan kongres, gitu kan, termasuk biografi tokoh-tokohnya itu harapan kita rutin. Saya sendiri juga kurang tertib ya. Buku-buku buku saya banyak belum masuk sini nih, Bang. Iya, sebagian besar ada di sini. Iya. Maka tadi harapan saya kalau memang masih ada yang terselip saja. Masih ada. Ya. Nanti disisikan. Jadi bagi para penulis muda NU dan seterusnya, kita menerima ya kalau ada monggo bukunya didokumentasikan di sini ya. Untuk siapa tahu nanti mungkin ada para researcher yang mereka para peneliti yang memang memerlukan banyak pengetahuan, informasi bisa dapatkan di sini. Iya. Jadi targetnya kira-kira 100.000 lah ya, 100.000 buku. Mestinya begitu. Untuk PBNU saya kira targetnya memang besar. Ya. Dan nanti kalau ruangan ini belum cukup, ya, kita akan usulkan ditambah ruangan lagi nanti. Betul. Ini nggak cukup sudah ya? Sudah sangat tidak cukup. Sudah sangat tidak cukup. Ya. Kita juga belum punya galeri pasien. Kita perlu juga ada galeri khusus untuk perjalanan sejarah NU dari masa ke masa. Ya, jadi kalau metodologi di dalam penyusunan perpustakaan ini berdasarkan abjad atau berdasarkan pengarang atau? Iya, itu sudah ada panduan Mas Jan. Itu mengikuti katalog pakai DDC. Ya. Jadi itu sudah standar pengelolaan perpustakaan. Jadi nanti kalau memang sudah bisa dibuka, nanti teman-teman bisa pakai komputer di sini, menelusuri sendiri masing-masing. Karena memang ini masih proses, insya Allah nanti kita akan miliki itu. Baiklah, para pemirsa di mana pun Anda berada, al-ilmu nurun,
ilmu itu adalah cahaya. Maka barang siapa yang tidak berilmu akan gelap hidupnya. Dan barang siapa yang berilmu akan terang benderang jalannya. Mudah-mudahan dengan banyak membaca, kita akan semakin tercerahkan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.